Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Isma Tadiana. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang barang-barang apa saja sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada saat kita akan melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi sebelum lanjut ke video ini, aku minta tolong banget untuk subscribe, like, dan komen video ini jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, teman-teman, barang yang pertama yang tidak boleh dibawa oleh seorang wanita nih, atau teman-teman semua di sini yang nonton adalah yang dominan itu adalah wanita. Teman-teman tidak boleh membawa perhiasan, entah itu emas, perak, kemudian berlian gitu ya. Nah, itu tidak boleh kita membawa perhiasan, cincin, kemudian gelang, kemudian kalung, pergelangan kaki juga mungkin yang perhiasan bentuk emas dan lain sebagainya, itu kita tidak memperbolehkan untuk membawa perhiasan. Oh ya teman-teman, satu informasi lagi, bahwa perhiasan yang kita bawa tadi misalnya udah terlanjur nih kita bawa pada saat di lokasi tempat kita akan melaksanakan UKAI. Nah, teman-teman mengumpulkan di panitia biasanya, baik itu cincin, gelang, kalung, anting juga mungkin. Nah, itu biasanya bagian terlanjur bawa dikumpulkan di panitia. Nah, setelah kita selesai melaksanakan UKAI, nah nanti teman-teman bisa ambil di pengawas tempat teman-teman mengumpulkan si perhiasan tadi. Seperti itu teman-teman. Next teman-teman, barang yang kedua adalah yang tidak boleh dibawa oleh seorang wanita adalah bros. Nah, bagi teman-teman yang memakai hijab nih, kemudian pakai bros lah di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kita tidak boleh memakai bros teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sering memakai bros nih, nah usahakan nanti pada saat kita melakukan UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia, kita tidak boleh membawa bros ya. Kemudian kalau untuk laki-laki itu tidak boleh membawa ikat pinggang teman-teman. Nah, bagi teman-teman atau laki-laki yang menonton video ini, diharapkan kita tidak boleh membawa ikat pinggang, itu sabuk yang berwarna merah, putih, misalnya kuning, hitam gitu ya. Kita tidak boleh membawanya. Jadi pada saat UKAI tolong dihentikan terlebih dahulu ya. Ya mungkin ya nanti pada saat kita datang nih di gedung UKAI, kemudian sebelum masuk ruangan ya teman-teman boleh memakai dulu sebelum memasuki ruangan, tapi pada saat di ruangan itu diharapkan tidak boleh membawa sampai ke ruangan. Jadi nanti pasti akan diperiksa gitu oleh pengawas. Jadi teman-teman tidak boleh membawa ikat pinggang atau sabuk. Kemudian teman-teman, untuk persamaan laki-laki maupun wanita itu yang tidak boleh dibawa pada saat kita melaksanakan ujian kompetensi apoteker Indonesia, yaitu tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan kaos kaki. Jadi diharap dilepas dulu nih pada saat sebelum kita memasuki ruangan UKAI, karena harus steril dulu teman-teman. Kemudian persamaan yang lain juga seperti ATK. Nah, ATK kita tidak boleh membawa, misalnya seperti buku, kemudian pensil, penghapus, tip X, penggaris, bahkan kalkulator teman-teman, kita tidak boleh membawanya. Jadi nanti pada saat kalau kita mau menghitung ya nanti ada kalkulator di laptop atau di komputer kita yang telah disediakan oleh pengawas. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman, oh iya nanti kan pasti ada hitungan nih gitu, ada rumus, tapi kita kok nggak pakai kalkulator seperti itu. Nah teman-teman jangan khawatir, pasti nanti telah disediakan di laptop maupun di komputer itu sudah ada kalkulatornya langsung akan tersedia. Nah teman-teman yang menonton video ini, tahu nggak, cuman satu barang aja yang diperbolehkan pada saat kita memasuki ruangan UKAI. Karena kan ruangan UKAI sudah disteril gitu ya, tidak boleh membawa barang apapun kecuali ya diri kita sendiri gitu ya, sama nomor ujian kita gitu. Nah yang diperbolehkan satu barang ini adalah, tahu nggak apa teman-teman? Yaitu
kacamata. Nah, kacamata kita boleh membawanya karena kan ada yang matanya minus, kemudian ada yang silinder juga. Nah, bagi aku kemarin aku membawa kacamata gitu karena mataku kan silinder gitu ya. Ya, jadi diperbolehkan bagi yang memakai kacamata gitu. Oke teman-teman, for the information bahwa ada beberapa barang lagi yang diperbolehkan selain kacamata nih. Emang kan kacamata boleh gitu ya, wajib lah kita bawa karena kan ada yang matanya minus dan lain hal seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, tapi pada saat aku UK kemarin ada beberapa yang diperbolehkan juga. Seperti misalnya masker, kemudian ada facial karena kan kita pada saat itu pandemi gitu ya. Pada akhir tahun 2020 kemarin aku melaksanakan UKAI masih dalam suasana COVID-19. Jadi kami harus melengkapi kebutuhan yang akan kami bawa pada saat UKAI, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan. Misalnya seperti masker tadi, kemudian facial, kemudian ada yang pakai kacamata medis juga. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu diperbolehkan sama pengawas, tapi maskernya itu kita dapatkan dari pengawas, kita tidak boleh membawanya sendiri, nanti akan dibagikan oleh pengawas. Kemudian untuk facialnya, sepengalaman aku kemarin, aku bawa sendiri. Tapi bagi teman-teman yang lupa gitu ya, kemarin ada yang beberapa yang lupa, nah itu dikasih oleh pengawas facialnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lupa nih, entah itu masker atau facial, nah jangan khawatir, nanti akan dikasih oleh si pengawas ini gitu pada saat di ruangan biasanya. Itu sepengalaman aku, tapi nggak tahu ya tahun ini nanti seperti apa informasi yang akan diberikan oleh pengawas gitu. Teman-teman siap-siap aja untuk membawa gitu, sedia aja gitu dari rumah atau dari kosan membawa masker sama facial atau kacamata medis, itu silakan. Nanti entah tidak dipergunakan gitu ya atau nggak pakai yang telah disediakan oleh pengawas ya, fine aja gitu ya, nggak apa-apa, silakan gitu. Itu sih singkatnya teman-teman yang diperbolehkan selain kacamata minus sama kacamata silinder. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga video aku kali ini. Mudah-mudahan video aku bermanfaat untuk teman-teman semua nanti yang akan melaksanakan UKAI, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia, di bulan Agustus. Aku doakan semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dan keberkahan dalam mengisi Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu aja teman-teman video aku kali ini, barang-barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada saat kita akan melakukan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Akhirnya aku akhiri dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.